يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini adalah terkait dengan tujuan berpuasa. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Yang dimaksud dengan Al-Hakim adalah yang maha bijaksana. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan mensyariatkan segala sesuatu karena ada hikmahnya, karena ada tujuannya dan ada manfaatnya. Maka demikian juga dengan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa karena ada tujuan-tujuan dan ada manfaat-manfaat yang sangat luar biasa bagi manusia. Di antara hikmah dan tujuan dari ibadah puasa adalah mewujudkan jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dengan sangat gamblang dan jelas Allah Subhanahu wa taala memaparkan bahwa tujuan dari ibadah puasa adalah untuk mewujudkan ketakwaan kepadanya. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Ketakwaan kata para ulama kita di antaranya adalah perkataan dari Thalaq bin Habib. Beliau mengatakan bahwa takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah, yaitu engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzab Allah, dan engkau meninggalkan segala perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena engkau mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan karena engkau takut dan khawatir dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan yang intinya adalah kita mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di antara hikmah puasa adalah agar kemudian kita lebih beriman dan lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa menjadikan kita personal yang lebih meningkatkan keimanan kita dan juga meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keyakinan bahwa syariat puasa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang diwajibkan bagi orang yang beriman, wahtisaban, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa yang berkualitas adalah puasa yang berlandaskan atas dasar keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa merupakan sarana bagi kita untuk melatih keimanan kita, melatih memperkuat keimanan kita, dan juga melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah puasa adalah agar kemudian memperbaiki akhlak-akhlak kita. Karena selama berpuasa kita diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang akhlak-akhlak yang kurang baik, akhlak-akhlak yang buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan melakukannya, maka tidak ada hajat bagi Allah dia meninggalkan puasa, meninggalkan makanan dan juga minumannya.
Inilah tujuan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa, bertambah keimanan kita kepada Allah dan keikhlasan kita, dan juga dapat memperbaiki akhlak-akhlak kita kepada sesama manusia. Wassallallahu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.